Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian kitab Ta'limul Muta'allim kita. Kemarin kita sudah sampai di video yang ke-18. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali masih di bab yang sama, akan tetapi nanti akan berbeda penekanannya. Kalau kemarin lebih kepada yang pertama, bahwa seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul memikirkan tentang intisari dari ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang kedua, seorang penuntut ilmu juga kalau berbicara juga dia harus dipikirkan matang-matang. Yang ketiga, seorang penuntut ilmu juga harus mau banyak bertanya, ya, mau banyak bertanya, bertukar pikiran dan pendapat. Kemudian juga harus mau untuk menyampaikan apa yang dia tahu kepada orang lain, ya. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifata bi kasratil mutarahati wal mudzakarati fi dukkanihi hina kana bazzazan. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah. Abu Hanifah, beliau menjadi paham, ya, tentang ilmu fiqih bikasratil mutarahati, dengan banyak adu argumentasi, ya, wal mudzakarati, dan berdiskusi fi dukkanihi, di tokonya, di warungnya, hina kana bazzazan, ya, ketika beliau menjadi seorang pedagang kain. Nah, ini masih ada sambungannya dari kemarin tentang metode diskusi dan adu argumentasi di dalam belajar, ya. Ini masih ada lanjutannya dari kemarin, akan tetapi sekarang ada penekanan, ya, fi dukkanihi, bahwa Imam Abu Hanifah menjadi seorang ahli fikih. Beliau belajar, kemudian banyak berargumentasi ketika mungkin ada orang berkunjung ke warungnya atau ke tokonya, karena beliau juga adalah seorang pedagang kain. Nah, di sana fabihada, nah di sini melihat kenyataan itu, ya, dengan hal seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah, yu'lamu, diketahui, anna tahsilal ilmi, bahwa menghasilkan ilmu itu, wal fiqhi, dan fiqih, yajtami'u ma'al kasbi, bisa dilakukan dengan cara kasab, ya, mencari uang, gitu, ya, intinya, ya, dengan cara mencari nafkah. Artinya kita juga bisa sambil, ya, sebagai pencari ilmu, mungkin kita juga bisa mencari penghasilan, begitu. Ini dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah, seorang imam ahli fikih, dan juga beliau sangat besar, beliau gurunya Imam Asy-Syafi'i juga. Tapi beliau belajar sambil juga menjadi seorang pedagang, begitu. Apalagi sekarang, ya, teman-teman sekalian, kalau kita ingin jadi pedagang kan tidak mesti membuka lapak di pasar, begitu. Akan tetapi kita juga bisa jualan online, gitu, ya. Berbagai macam cara lah sekarang, lewat Instagram, lewat marketplace, bisa, ya, banyak sekali sekarang, banyak sekali. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yukarrirul ulum, ya.
Imam Abu Hafs Al-Kabir juga yaktasibu, ya, bekerja wa yukarrirul ulum, sambil mengulang-ulang pelajarannya, ya. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi, ya. Karena itu la budda, tidak boleh tidak, ya, hendaklah li talibil ilmi, bagi seorang pelajar, minal kasbi, untuk juga mau bekerja gitu, lina faqati iyalihi, untuk menafkahi keluarga, wa ghairihi, dan yang lainnya, ya, seluruh tanggungannya. Artinya barangkali dia juga diharapkan menjadi tulang punggung keluarga. Kalau misalkan dia belum nikah, mungkin ada keluarga seperti ibunya, ayahnya, mungkin juga keluarga yang lainnya yang memang mengharapkan bahwa dia menjadi salah seorang pencari nafkah gitu. Artinya di sini ingin menegaskan bahwa mencari nafkah itu juga bisa dilakukan sambil juga kita menuntut ilmu. Nah, apalagi ketika seseorang itu misalkan sudah menikah, tapi dia mau kuliah lagi, mau sekolah lagi, mau kursus lagi, dan lain sebagainya, selama itu bisa balance gitu, ya, bisa digabungkan antara keduanya, tidak mengabaikan satu sama lain, keluarga juga bisa diopeni gitu, ya, bisa tetap dinafkahi, kemudian menuntut ilmunya juga bisa berjalan, ya. Apalagi kalau sekarang, ya, memang mungkin biaya pendidikan juga cukup mahal begitu, ya. Kalau selama itu bisa berjalan dua-duanya dengan baik, ya, maka lakukanlah, ya. Falyaktasib wal yukarrir wala yaksal. Nah, tapi memang perlu effort, ya, perlu niat, ya, perlu niat yang tinggi, perlu semangat yang kuat, ya, semangat yang tinggi ketika dia mau belajar sambil juga mencari nafkah begitu. Falyaktasib, hendaklah dia untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, wal yukarrir, hendaklah dia juga mau untuk mereview pelajarannya, belajar, mengulang pelajarannya gitu, wala yaksal, dan jangan malas, ya, jangan malas. Walaisa li sahihil badan wal aqli uzrun, orang yang sehat badannya dan akalnya dan pikirannya, tiada lagi alasan baginya fitar kita alumi, untuk meninggalkan belajar, ya, wat tafaqquhi, dan mendalami ilmu fikih. Fa innahu, karena sesungguhnya la yakunu, tidak ada orang, katanya, afqara min Abi Yusuf, tidak ada orang yang lebih fakir, lebih melarat daripada Abu Yusuf, walam yamna'hu dzalika minat tafaqquh, dan hal itu tidak mencegah beliau untuk mendalami ilmu fikih gitu. Jadi masalah kita tidak punya modal, kita bisa dengan berbagai cara untuk tetap mencari ilmu. Kalaupun kita tidak di sekolah formal, mungkin juga kita mencari guru, bertanya kepada siapa gitu, ya. Masih banyak saya kira orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya tanpa kemudian harus dengan biaya mahal seperti di sekolah-sekolah formal gitu. Faman kana lahu malun katsirun, nah, kalau seseorang kebetulan dia punya harta yang banyak, ya, punya uang yang banyak, fani'mal malus sholih lirajulis sholih, alangkah bagusnya bila harta yang halal itu dimiliki oleh orang soleh, yaitu bagus aja. Artinya ketika seseorang juga punya harta yang banyak, juga jangan kemudian menjadi malas untuk belajar juga. Justru dengan hartanya dia harusnya juga mau untuk
belajar lebih baik. Kalau orang yang tidak punya saja bisa belajar baik, bisa semangat, apalagi dia sambil mencari nafkah, mencari penghasilan, ya apalagi ini orang kaya gimana? Ya gunakan itu untuk menambah ilmunya dan juga nanti barangkali juga bisa mensubsidi, memberi bantuan kepada orang yang tidak punya begitu. Waqila li'alimin, ditanyakan kepada seorang yang alim, bima adraktal ilma, dengan apa Anda mendapatkan ilmu? Qala bi abin ghaniyin, lalu beliau menjawabnya dengan sebab ayahku yang kaya. Nah, ini untuk orang kaya nih. Li'annahu kana yastani'u bihi ahlil ilmi wal fadli. Tuh, kalau orang kaya gimana nih caranya? Biar juga anaknya juga bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang mumpuni. Selain dia belajar juga dikatakan di sini beliau berbakti kepada ahli ilmu dan ahli keutamaan. Artinya bisa saja orang yang kaya itu justru membantu, memperhatikan orang-orang yang mencari ilmu, ya, selain anaknya sendiri, sehingga keberkahannya itu nanti anaknya bisa lebih mudah dalam mencari ilmunya, seperti itu. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi. Perbuatan seperti itu, perhatian kepada ahli ilmu, menyebabkan bertambahnya ilmu, ya. Li'annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi wa annahu sababu ziyadah. Li'annahu syukrun, karena itu termasuk mensyukuri ala ni'matil aqli, akan nikmat akal, wal ilmi, dan nikmat ilmu, wa annahu sababu ziyadah, dan sungguh hal itu menjadi penyebab bertambahnya ilmu. Qila, dikatakan, qala Abu Hanifah, Abu Hanifah pernah berkata, innama adraktul ilma, ya, aku hanya mendapatkan ilmu bilhamdulillahi ta'ala wa syukri, dengan cara selalu memuji Allah dan mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Nah, ini tadi selain setelah tadi kita bicara tentang bagaimana seseorang bisa memadukan antara mencari nafkah dengan mencari ilmu, ini juga salah satu tips bagaimana kita mendapatkan ilmu. Bagi orang yang kaya, dia belajar, dia juga memperhatikan orang-orang yang ahli ilmu dan pencari ilmu. Kemudian selain itu, kita juga bisa mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan keberkahan ilmu dengan cara banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullama fahimtu, maka setiap aku berhasil memahami, wa wuffiqtu ala fiqhin, dan aku diberi pertolongan dalam mempelajari fikih, wa hikmatin, dan hikmah, fakultu, maka aku mengatakan, alhamdulillahi ta'ala fazdada ilmi. Aku selalu mengucapkan alhamdulillahi ta'ala fazdada ilmi, maka dengan bersyukur itu, dengan mengucapkan alhamdulillah itu, bertambahlah ilmuku. Kalau kita lihat secara dasar dari bagaimana ketika kita bersyukur, maka akan Allah akan menambah nikmat kita adalah la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu, yaitu baik dalam sesuatu yang bersifat harta, kesehatan, ya, termasuk juga ilmu kita. Ketika ilmu yang kita dapatkan misalkan levelnya masih di angka 3, kita bersyukur, maka Allah akan nambah ilmu itu, bertambah levelnya nanti. Semakin kita bersyukur terhadap ilmu yang kita miliki, kemudian bertambah semangat kita untuk mencari ilmu, Allah akan tambah terus ilmu kita, ya. Wa hakadza, demikian juga, yang bagi sudah sepatutnya li talibil ilmi, bagi seorang pelajar, ayyashtagila, dia harus menyibukkan dirinya bisyukri, dengan cara bersyukur, bil lisani, dengan lisannya, dengan lidahnya, wal jinani, dengan hatinya, wal arkani, dengan anggota badannya, wal mali, dengan hartanya, ya. Jadi seorang pencari ilmu itu harus banyak-banyak bersyukur.
lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya mengakui akan nikmat ilmu, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat ilmu yang diberikan. Wal arkani, anggota tubuhnya ya, praktek dalam keseharian yang menunjukkan orang yang berilmu, bersyukur. Nah, yang bersyukur itu apa? Menggunakan apa yang diberikan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ketika ilmunya digunakan untuk kebaikan, ya, maka ilmu itu akan bertambah. Wal mali, begitu juga dengan harta. Kalau kita punya harta, maka kita juga bersyukur dengan harta kita, maka insya Allah ilmu kita tambah berkah. Wa yarul fahma, ya, wal ilma wat taufiqa minallahi ta'ala. Dan juga harus mengerti, memahami, mengetahui dan menyadari bahwa kepahaman, kemudian ilmu yang kita dapatkan, pertolongan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencari ilmu, kemudian kita faham apa yang kita pelajari, kita harus yakin bahwa itu memang dari Allah. Maka semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin mudah kita dalam mencari ilmu. Kalau dalam Al-Baqarah ayat 282 tuh, secara jelas Allah menyatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin mudah kita mendapatkan ilmu itu. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Allah, semakin kita sulit mencari ilmu, bahkan ilmu yang kita punya pun bisa jadi hilang. Itu. Ya. Pernah Imam Asy-Syafi'i, nanti juga di kitab ini juga kalau nggak salah pernah sudah dibahas atau belum ya. Imam Syafi'i menyatakan syaqautu ila waqi'i su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa aku pernah mengadu kepada Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, tentang susahnya beliau menghafal, susahnya beliau memahami suatu ilmu. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i itu memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Barangkali ada di pikiran kita dosa, mungkin kita pernah apalah ya, mungkin lisan kita pernah menyakiti orang lain, tangan kita juga, dan lain sebagainya. Nah, maka tinggalkan maksiat. Kenapa? Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'as. Ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, yang suka melakukan dosa gitu ya. Jadi kalau kita susah dalam mencari ilmu, banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. InsyaAllah lebih mudah. Wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala. Seorang pencari ilmu juga harus selalu memohon hidayah, selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, biddu'a ilahu, dengan banyak berdoa kepada Allah, wa tadarru'i ilaihi, dan mendekatkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Fa innallaha hadin, karena sungguhnya Allah adalah zat yang memberikan hidayah, zat yang memberikan petunjuk, manistahdahu, kepada orang yang meminta hidayah kepadanya. Mohon petunjuk, banyak memohon petunjuk kepada Allah, memohon hidayah kepada Allah, insyaallah Allah akan tunjukkan kita. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Ahlul haq, ahli kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah, talabul haqqa minallahi ta'ala. Mereka mencari kebenaran dari Allah yang maha benar. Al-hadil mubin al-asim, yang memberi petunjuk, yang memberi kejelasan, serta zat yang menjaga. Fahadahumullahu ta'ala wa asamahum anid dhalalah. Maka Allah memberi petunjuk untuk mereka dan selalu menjaga mereka dari kesesatan. Dalam mencari ilmu tuh kita juga harus hati-hati. Jangan sampai ilmu yang kita cari itu sesuatu ilmu yang justru dibenci oleh Allah, kemudian malah menyesatkan kita. Maka semakin kita sering berdoa kepada Allah, bertawadhu di hadapan Allah, kemudian kita
meminta petunjuk pada Allah, maka Allah akan tunjukkan kita ke jalan yang benar, ya. Wa ahlud dhalalati, lain halnya dengan ahli sesat, a'jabu, mereka membanggakan biro'yihim, dengan pendapat mereka, wa aqlihim, dan akal mereka. Talabul haqqa minal makhluqil ajiz, mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah, wa huwa al-aqlu, yaitu akal. Li'annal aqla, karena sesungguhnya akal, la yudriku jami'al asya'i, tidak mampu untuk memahami semua hal yang ada, kal basori, sebagaimana halnya penglihatan atau mata. La yubsiru jami'al asya, ia tidak mampu memandang semua hal yang ada secara menyeluruh. Fahujibu, maka mereka terhalang, wa ajazu, mereka pun lemah, wa dhallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Jadi tadi dikatakan di awal ada ahli hak, ahlul hak, ya, ahli kebenaran, mereka yang selalu mencari kebenaran itu dari Allah, mencari petunjuk itu dari Allah, ya. Tentu juga dengan menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Akal pun pemberian dari Allah, ya. Akal adalah alat yang Allah berikan untuk kita memahami sesuatu. Nah, akan tetapi kalau ahli sesat itu tadi dikatakan mereka justru menuhankan akalnya, menuhankan otaknya. Betul bahwa akal kita, otak kita ini mempunyai potensi yang begitu besar, tapi jangan lupa bahwa ia adalah makhluk. Ia adalah diciptakan oleh Allah. Jadi penciptanya adalah Allah. Maka ada, nanti kalau kita bicara lagi tentang ilmu kalam, ya, nanti akan ada orang yang mendahulukan wahyu, kemudian baru akal. Ada orang yang mendahulukan akal dulu. Menurut mereka segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dipecahkan dengan akal. Nah, padahal akal ini adalah makhluk yang terbatas juga, gitu. Ada porsinya iman, ya. Kalau kita bilang ada porsinya iman, ada porsi keyakinan kita kepada Allah yang mungkin tidak bisa terpecahkan oleh akal, gitu. Maka kita jangan segalanya akal, sesuai dengan akal kita. Kalau tidak sesuai dengan akal kita, kita tolak. Padahal itu ada di wahyu, ada di Al-Quran, dan lain-lain. Kalau orang menuhankan akalnya, boleh jadi nanti dia akan terhalang, ada sesuatu yang memang tidak terjangkau oleh akal, kemudian mereka tidak bisa, mereka kemudian tersesat, dan akhirnya mereka juga menyesatkan orang lain. Ini yang berbahaya, sangat berbahaya. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapapun yang mengetahui dirinya sendiri, maka ia mengetahui Tuhannya. Maksudnya adalah faidza arafa ajaza nafsihi, kalau seseorang itu tahu bahwa dirinya lemah, maka dia akan tahu bahwa betapa besar, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwa ada sisi kelemahan dari akal kita, maka kita akan mengakui bahwa betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama katanya seperti kita mengepalkan tangan ini. Tidak semua terkepal. Mungkin yang bisa kita kepal, katakanlah itu bisa kita jangkau, bisa kita rasionalkan, gitu. Tapi ada yang tidak terkepal. Ini adalah porsi iman kita kepada Allah. Gitu dalam kehidupan ini seperti itu. Wala ya'tamida ala nafsihi wa aqlihi, dan janganlah seseorang berpegang pada kemampuan dirinya sendiri dan akalnya saja. Bal yatawakkalu 'ala Allah, akan tapi seorang itu hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatlubu minhul haq, dan mencari kebenaran itu mencari kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya.
wa yahdihi ila siratim mustaqim, dan Allah akan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Ini barangkali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita semua para pencari ilmu ya. Kita setua apapun usia kita, berapapun usia kita, kita adalah para pencari ilmu yang selalu haus ilmu dan berupaya untuk menambah ilmu kita dari hari ke hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.